Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Duwadi. Sobat RTD, kali ini saya ingin bercerita mengenai sebuah hal yang terjadi pada diri saya. Dan ini masih terjadi sampai saat ini. Serta saya masih mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut. Apa sih itu? Ini sebetulnya terjadi pada kita semua. Jangan deh, terjadi pada diri saya saja. Ini adalah kecanduan berpikir. Dan bagaimana sih cara menyembuhkannya? Sebuah hal yang lucu. Karena kita tentu saja tiap saat selalu berpikir. Tiap detik, tiap waktu selalu berpikir. Setiap tindakan kita itu didasari oleh pikiran kita. Setiap apa yang terjadi pada hidup ini itu didasari atas tindakan kita, yang mana tindakan itu juga didasari oleh pikiran. Tapi apakah kita sadar hal tersebut? Saya pribadi baru-baru saja taunya. Saya pribadi juga baru-baru saja sadarnya. Dan sampai sekarang ternyata seringkali melakukan hal tersebut. Loh, bukannya pikiran kita tidak bisa dikendalikan? Bukannya pikiran kita tidak bisa dihentikan kerjanya? Memang benar. Tapi kita bisa menyadarinya. Kita bisa melihatnya, kita bisa mengamatinya. Tapi sayangnya itu tidak diajarkan kepada kita sedari kecil. Sedari awal dulu kita hidup, itu tidak diajarkan kepada kita. Kita baru tahu sekarang setelah kita belajar spiritual, bahwa ternyata kita bisa tahu apa yang kita pikirkan. Kita bisa amati apa yang sedang terjadi pada pikiran kita. Kita juga bisa tahu bahwa ada perasaan. Dan kita sebenarnya dikendalikan setiap harinya oleh perasaan serta pikiran tersebut. Tapi ada tapinya. Kita juga bisa mengamati. Awal dari mengamati adalah menyadari adanya perasaan, adanya pikiran. Sehingga lama-kelamaan kita bisa mengatur keduanya. Tapi ini sayangnya tidak diajarkan pada kita sedari kecil. Sedari awal kita hidup dulu. Kenapa bisa begitu? Ini karena adanya doktrin-doktrin yang dibuat oleh para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Dan doktrin-doktrin tersebut sudah tersebar secara masif, terstruktur sejak awal mula adanya peradaban. Bukan baru, tapi awal mula adanya peradaban sampai sekarang. Dan masif sekali, tidak ada yang bisa menghindar, mengelak. Di semua hal itu ada doktrin tersebut. Agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, keuangan, kesehatan, semuanya ada. Tidak terkecuali, semuanya terkena oleh doktrin tersebut. Karena mereka sudah ada sejak dahulu, sejak awal mula peradaban, dan sudah melakukan hal ini. Sehingga kita sedari kecil itu terdoktrin untuk selalu mengasah pikiran serta logika kita. Ataupun perasaan kita. Kita tidak diajarkan bagaimana caranya menggunakan tubuh ini. Padahal dulu sebelum kita turun ke dunia ini, kita dileskan dulu, diprivatkan dulu. Ada kursusnya dulu bagaimana cara menggunakan tubuh ini. Tapi sayangnya proses ketika kita masuk ke rahim ibu kita, masuk ke dalam tubuh ini, kemudian lahir ke bumi, itu membuat kita tidak sadar
akan hal tersebut. Dan ketika kita kecil, kita sudah terkena oleh doktrin-doktrin yang membuat kita mengasah logika, mengasah pikiran, perasaan. Sehingga tanpa sadar juga, kita menjauh dari hati, menjauh dari dalam diri kita sendiri. Bahkan ada banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa hidupnya dikendalikan oleh pikiran serta perasaan. Dan akhirnya kita memiliki sebuah penyakit, sebuah masalah yang kita pun tidak tahu ada hal tersebut. Apa itu? Sama dengan saya. Banyak dari Sobat RTD yang terkena kecanduan berpikir. Ini lebih ganas daripada kecanduan gadget, lebih ganas dari kecanduan narkoba. Ini sangat ganas, kecanduan berpikir. Setiap saat kita selalu berpikir. Setiap saat dihiruk pikuknya dunia. Sobat RTD dengar? Ada teriakan-teriakan anak kecil tadi. Dihiruk pikuknya dunia yang seperti itu. Kita hidup. Entah di pasar, entah di jalan, entah di tempat kita bekerja. Kita selalu berpikir. Kita selalu memikirkan masa depan. Kita selalu memikirkan nanti. Bukan hanya di tempat yang ramai, di tempat sepi pun lebih ganas lagi kecanduan berpikir itu melanda kita. Kita selalu berpikir, kita selalu memikirkan, kita selalu menganalisa data yang masuk melalui panca indera, kemudian diamati, diproses, dianalisa oleh pikiran kita, kemudian disimpulkan. Dan seringkali, banyak kali kita digiring kepada kesimpulan palsu. Ya, kesimpulan akibat logika. Logika yang sudah diajarkan cara berpikir. Logika kita yang sangat terbatas. Kemampuan kita hanya sebatas ini. Ada yang bisa mencapai strata pendidikan, sampai profesor ada. Bahkan ada juga yang belajar pada banyak disiplin ilmu dan meraih gelar di banyak disiplin ilmu. Tapi ya sampai di situ saja. Tidak bisa lebih. Jika ingin lebih, harus bisa masuk lebih dalam lagi. Dan kecanduan berpikir ini sudah terjadi kepada kita dari dulu sampai sekarang. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kecanduan berpikir ini? Yang pertama, kita harus bisa sadar. Cara untuk sadar adalah yang sering saya ingatkan, yang sering saya ucapkan di video-video saya, yuk kembali lagi kita latih relaksasi energinya. Buat Sobat RTD yang baru nonton video ini, coba lihat di kolom deskripsi video ini ada link ke artikel panduan atau tata cara untuk melakukan relaksasi energi. Tolong dibaca dan coba saja lakukan. Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Latihan relaksasi energi akan menghantar kita lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa mengamati, bisa sadar dahulu, kemudian mengamati apa saja yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Ini yang pelan-pelan akan membuat kita bisa terbebas dari kecanduan berpikir. Ini juga yang membuat kita lama-lama akan bisa mengatasi, melampaui kecanduan berpikir itu dengan kecanduan baru. Apa itu? Kecanduan tenang, kecanduan diperciki, dialiri oleh energi Tuhan yang berasal dari dalam diri. Dan saya sekarang kecanduan untuk bisa merasakan kehadiran navigator atau Tuhan, kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri saya. Dan ini akan mengatasi kecanduan yang lama, kecanduan berpikir tersebut. Tanpa sadar kita mulai tahu bahwa otak ya memang begitu kerjanya.
dia selalu memproses data yang masuk, dia selalu berpikir, kemudian timbullah logika di situ. Memang begitu, apa adanya ya memang begitu. Apakah kita biarkan? Ya kita biarkan saja. Biarkan dia bekerja sebagaimana mestinya. Karena itu juga kita manusia ini disebut sebagai makhluk yang sempurna. Karena punya pikiran tadi. Coba saja binatang. Ya tetap ada pikirannya. Tapi kan tidak seheboh kita. Tidak bisa memproses banyak data yang masuk. Dan menyajikannya dalam bentuk banyak kesimpulan. Nggak bisa. Kalau kita bisa sadar, kita bisa tenang, bisa sadar, kita bisa tahu bahwa pikiran selalu bekerja. Tapi kita juga tahu bahwa kita bisa bertindak tidak berdasarkan pikiran tersebut. Kita bisa tahu bahwa kita bisa tidak terjebak oleh pikiran tersebut. Itu kalau kita bisa tenang. Dan dalam kondisi tenang kita bisa tahu, bisa mengamati apa saja yang terjadi pada pikiran serta perasaan. Dan sebagai bonusnya, kita bisa tahu juga, bisa menyadari juga bahwa ada sesuatu yang lain di sana. Apa itu? Yaitu hadirnya Tuhan. Malu sekali kita bilang kalau mengucap hadirnya Tuhan. Seolah-olah dia pernah tidak hadir. Tidak, dia selalu ada di sana. Kita yang tidak sadar akan hadirnya dia. Ini bisa kita amati. Sehingga kita jadi tidak malu lagi. Sobat RTD sudah lakukan relaksasi energi sehingga pelan-pelan bisa tahu, minimal tahu dulu bahwa kita sedang kecanduan berpikir. Kalau sudah tahu, sadar. Kalau sadar, kemudian cari cara untuk bisa mengatasi. Akhirnya bisa melampaui. Akhirnya seperti para master yang di sana, di luar sana ada para master hebat, para grand master hebat yang mengajarkan bagaimana cara mengatur pikiran, mengarahkan pikiran. Jadi kita bisa seperti mereka. Bisa kita aplikasikan ajaran-ajaran mereka. Karena pikiran itu sebuah sarana untuk hidup yang lebih baik. Tapi jangan sampai kita dikendalikan olehnya. Kitalah sebagai bos yang harus mengendalikan. Gitu aja sharing saya kali ini. Yang judulnya kecanduan berpikir. Jangan lupa Sobat RTD. Latihan relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Namaste. Ketemu lagi di video selanjutnya.